Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah lana futuhal arifin waj'alna khalisatan wajhikal karim. Jamaah Yayasan As-Siratal Mustaqim yang dirahmati Allah, kembali pada kajian fikih di Ahad pagi ini telah sampai pada bab uzurnya sholat. Uzur yang memperbolehkan orang itu mengakhirkan waktu sholat, mengakhirkan waktu mengerjakan sholat. Nah, pada dasarnya sholat itu merupakan ibadah yang waktunya itu adalah waktu yang muasa. Orang yang tidak bisa melaksanakan sholat di awal waktu, maka baginya niatan untuk mengerjakan sholat setelah mengerjakan atau setelah menyelesaikan kesibukan-kesibukan. Misalkan waktu sholat zuhur itu misalkan dari jam 12 atau jam setengah 1. Pada saat itu kita nggak bisa langsung mengerjakan sholat karena ada kerjaan yang harus diselesaikan. Maka pada saat itu harus ada azm atau niatan, keinginan yang kita akan melaksanakan sholat setelah selesainya pekerjaan ini. Itu harus. Kalau tidak ada keinginan semacam itu atau tidak ada niatan semacam itu, maka kita berdosa karena meninggalkan mengerjakan sholat di awal. Sekali lagi, waktu sholat itu luas, dan juga kita memiliki kewajiban mengerjakan sholat di awal. Sehingga nantinya kalau kita memiliki kesibukan yang tidak bisa mengerjakan sholat di awal waktunya, maka harus ada niatan mengerjakan sholat setelah menyelesaikan kesibukan-kesibukan tadi. Yang akan kita bahas itu sekarang adalah uzur sholat. Uzur sholat yang memperbolehkan kita mengakhirkan waktu sholat. Beda dengan tadi. Di a'zaru sholati isnani. Uzurnya sholat ya. Yang mana orang itu tidak berdosa ketika mengakhirkan sholat dari waktunya itu 2. Ada 2. Uzur sholat yang kalau kita memilikinya, maka kita tidak berdosa karena mengakhirkan sholat. Jadi yang seperti saya sampaikan tadi, kewajiban mengerjakan sholat itu ada di awal waktu. Kalau tidak bisa, maka harus ada niatan untuk menundanya dan mengerjakannya setelah kesibukan. Tapi ini sekarang uzur beda dengan yang barusan yang pertama. Yang pertama apa? Uzur sholat yang memperbolehkan kita mengakhirkan sholat. Yang pertama an-naumu, tidur. Yang pertama itu tidur. Artinya apa? Annal awwala min adzari sholat ayyana masaksu qabla dukhuli waqtiha mutlaqan. Artinya begini. Tidur yang menjadi uzurnya sholat, yang artinya kita tidak berdosa ketika
mengakhirkan sholat sampai batas waktu sholat tidak sampai pada 1 rakaat misalkan. Misalkan sholat zuhur waktunya dari jam 12:30 sampai jam 3. Minimal orang itu bisa mengerjakan 4 rakaat sholat zuhur, itulah minimal kan. Paling mepet-mepetnya itu 5 menitan kan, umpamanya misalkan. Nah, orang ini tidur sampai waktu sholat zuhur kurang 3 menit misalkan. Untuk wudhu saja itu sudah mau habis. Jangankan untuk mengerjakan sholat zuhur sampai selesai, mau wudhu aja itu sudah habis. Lah maka ketika orang mengalami semacam ini, tidur sebelum waktu sholat masuk dia tidur, maka orang ini ketika bangunnya sampai pada jam waktu sholat zuhur sisa hanya untuk mengerjakan wudhu saja, maka dia tidak berdosa. Meskipun orang ini yakin bahwa dirinya tidak akan bangun kan. Ini kalau saya tidur jam segini meskipun belum masuk waktu sholat, kayaknya nih saya akan hilang waktu sholatnya karena kecapean. Ada orang tidur sebelum waktu sholat masuk, tidur, dia ada keyakinan bahwa nanti dia bangunnya telat, maka orang ini tetap tidak berdosa karena tidurnya sebelum waktu sholat masuk. Tapi kalau tidurnya itu setelah jam waktu sholat masuk, maka harus ada keyakinan bahwa dia akan bangun sebelum waktu sholat habis atau sebelum waktu sholat tinggal sedikit, seperti yang barusan saya jelaskan. Itu. Kalau misalkan dia memaksa tidur, padahal dia yakin dirinya tidak akan bangun kalau tidur. Sudah masuk waktu sholat, dia tetap tidur, dan dirinya yakin kalau akan bangun telat, maka orang ini tetap berdosa. Nah, jadi tidur yang menjadi uzur, yang sampai tidak menghasilkan dosa karena tidurnya ini sampai mengakhirkan sholat, adalah tidurnya orang yang sebelum masuk waktu sholat. Sebelum masuk waktu sholat atau sudah masuk sholat tapi yakin akan bangun sebelum waktu sholat habis. Bikhilafi ma idza nama fil waqti wa huwa yadunnu anna an-nauma yastadrikul waqta fa innahu ya'samu bin naumi awwala wa bi ikhraji sholati anil waqti in istadraka naumul waqta. Jadi orang itu tidur, kalau tidurnya setelah masuk sholat dan dia menyangka, ada sangkaan bahwa dirinya akan bangun sampai waktu sholat habis, yakin, maka satu, dia berdosa karena tidak mengerjakan sholat. Kedua, dia dosa karena tidurnya. Jadi dua. Satu, karena dia mengakhirkan waktu sholat sampai waktunya habis. Yang kedua, karena tidurnya. Orang yang semacam ini harus mengqodoi sholat segera, karena tidak dianggap teledor, dianggap sembrono, menghadap sana. Bagi orang yang tahu
bahwa orang yang tidur ini belum sholat, maka sunnah untuk dibanguni. Sunnah untuk dibanguni. Kalau tahu orang ini tidurnya tadi setelah waktunya sholat, maka wajib. Jadi bagi orang yang tahu, yang tidak tidur, tahu orang ini belum sholat, dan tadi tidurnya sebelum waktu sholat masuk, sunnah membangunkan. Tapi kalau tahunya orang ini tidurnya dia tadi setelah waktu sholat, maka wajib. Wajib untuk dibangun. Jadi jangan ditinggal tidur, biarin dah tidur. Capek kali dia, biarin dah tidur. Juga tidur itu kan tidak yurfa'ul qolam katanya. Atau tidak ada taklif. Paling juga tidur kan uzur. Tidak seperti itu juga. Bagi kita yang tahu saudara atau teman kita yang tidur itu belum sholat dan dia tadi tidurnya sebelum masuk waktu sholat, sunnah membangunkan. Tapi kalau kita tahu dia tuh tidurnya setelah waktu sholat, maka wajib. Kemudian uzur yang kedua adalah ansyan, lupa. Ada orang yang lupa kalau dirinya belum sholat. Lakin bisa Allah yang sya'an manhiyil an. Tapi lupa yang bisa menjadi uzur sholat itu adalah lupa yang timbul dari kesibukan-kesibukan yang tidak dilarang oleh syariat. Seperti bekerja, tapi pekerjaan yang halal. Harus tidak timbul dari kesibukan-kesibukan yang dilarang oleh agama. Seperti apa? Ka'ayyadukula waktu sholati wa ya'zima ala fi'liha summa yatasagara bitmutola'ati kitabin awsan atin wa nahwihi. Seperti kita yang para bapak-bapak yang bekerja, misalkan bekerja ini kan halal, ya, legal dalam syariat, tapi pekerjaan yang halal. Tidak semua pekerjaan juga halal, ada juga pekerjaan yang dilarang oleh syariat. Oleh kita bekerja mencari nafkah, sudah waktu sholat kita tidak ingat kalau sudah waktu sholat masuk. Tidak tahu. Ya akhirnya ketika ada istirahat bekerja, melihat jam loh, kok sudah mepet waktunya. Nah, maka ini disebut juga dengan uzur. Kita tidak berdosa karena mengakhirkan waktu sholat karena tadi itu lupa. Fa innahu la isma alaihi. Dia tidak berdosa. Orang yang lupa dalam keadaan ini tidak berdosa. Wala yajibu alaihil qada'u. Dan tidak wajib kalau seandainya waktunya habis, dia tidak wajib mengqada'i segera. Waktu sholatnya tidak wajib mengqada'i waktu sholat yang tadi hilang dengan segera. Tidak wajib. Amma idza nasa'a an manhiyil anhu nahya tahrimin kakimarin au karohatin ala bisa tronji alaysa bi'udhrin. Tapi misalkan lupanya seseorang pada sholat disebabkan kesibukan yang dilarang oleh agama, mau baik itu larangan yang menimbulkan hukum haram atau larangan yang menimbulkan hukum makruh, maka orang ini disebut lupa di sini tidak disebut dengan lupa yang uzur, yang masuk ke dalam kategori uzurnya sholat. Tetap dia dianggap orang yang sembrono atau lalai dalam mengerjakan sholat. Seperti apa? Sudah main catur misalkan. Termasuk main catur itu sebenarnya pada dasarnya
bermain gitu ya, mau main game atau bermain apalah hiburan-hiburan itu pada dasarnya mubah. Tapi kalau bisa sampai melalaikan sholat, ini bisa menjadi haram. Asik bermain, dalam bermain catur sampai waktunya sholat selesai, hampir udah habis, maka ini disebut dengan sembrono atau lalai, karena dia itu disibukkan dengan hal-hal yang dilarang oleh agama, dilarang oleh agama. Nah, kewajibannya apa nantinya? Harus mengqodoi segera. Makanya sholat zuhur tidak terlupakan karena bermain catur misalkan sampai waktunya habis masuk sholat asar, maka dia harus mengerjakan sholat zuhur secara kodokan dulu, baru mengerjakan sholat asar. Karena dia tadi meninggalkan waktu sholat zuhur secara sembrono atau lalai. Itu. Jadi kita ini ya kesimpulannya bab ini adalah satu, kita itu harus mengerjakan sholat di awal. Kalau tidak bisa karena ada pekerjaan yang harus kita selesaikan misalkan, atau pekerjaannya ini nanggung kalau ditinggalkan begitu saja, maka harus ada azm. Azm itu keinginan atau niatan mengerjakan sholat setelah pekerjaan selesai. Itu. Tuh. Yang kedua, di luar itu, ketika kita mengalami uzur sholat, baik itu tidur ataupun lupa, maka nantinya ketika tidurnya itu adalah tidur yang sebelum waktu sholat, kemudian habis waktu sholat karena tidur, maka tidak, karena termasuk uzur. Jadi uzur sholat ada dua, satu tidur, dua lupa. Tidur yang menjadi uzurnya sholat adalah tidur yang sebelum masuk waktu sholat atau sesudah masuk sholat, tapi ada sangkaan akan bangun sebelum masuk waktu sholat. Kalau lupanya adalah lupa yang timbul dari kesibukan-kesibukan yang tidak dilarang oleh syariat, baik larangannya itu berupa larangan yang menimbulkan hukum haram ataupun larangan yang menimbulkan hukum itu uzur sholat. Uzur sholat. Mungkin itu saja dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan tentang pembahasan yang barusan dari uzur-uzurnya sholat, dipersilakan. Kenapa? Berdoa di saat sholat, terutama di akhir, biasanya di sujudnya. Jadi begini, kata sebagian ulama, salah satu waktu ijabahnya doa itu juga ada di dalam sholat, bukan hanya sekedar di luar sholat. Waktu setelah selesai sholat pun juga termasuk salah satu diijabahkannya doa. Di waktu sholat juga termasuk diijabahinya doa. Tapi ada catatan. Kalau kita melakukan berdoa di dalam sholat, catatannya adalah bahasa yang kita gunakan itu adalah bahasa yang bukan menggunakan kata-kata mukhotob, apa ya? Kalau bahasa Arabnya itu menggunakan khitab. Kalau bahasa Indonesianya itu menggunakan kata ganti. Kalau kata ganti kan seperti saya, kamu, dia kan seperti kata ganti.
itu tidak boleh menggunakan kata ganti orang kalau nggak salah itu kata ganti orang pertama atau kedua. Artinya nggak boleh berdoa, ya Allah kabulkanlah untuk saya, atau ya Allah berikanlah dia kabulkanlah doa-doa atau hajat-hajat saya. Kalau memang nantinya doanya seperti itu, yang terucap ya, maksudnya doa yang terucap. Kalau di dalam hati ya terserah, kalau di dalam hati. Kalau yang terucap itu insya Allah seingat saya itu tidak boleh menggunakan bahasa kata ganti orang pertama dan kedua. Artinya begini, kalau berdoa, ya Allah kabulkanlah segala hajat-hajat saja. Itu termasuk ya, karena ada kata perintah. Ya doanya itu nanti saya agak lupa. Nanti saya ingatkan. Saya kalau di sini lagi insya Allah saya sampaikan. Saya agak lupa syaratnya. Pokoknya kalau memang mau berdoa dengan yang terucap, ya. Berdoa yang terucap di dalam sholat itu ada catatannya. Catatannya ada. Cuma ini saya lupa. Kalau di doanya dalam hati ya terserah. Doanya dalam hati ya terserah. Kalau doanya dalam hati. Kalau doanya itu sesuatu yang terucap oleh lisan, ya, seperti kita itu, maka itu ada catatan. Makanya catatannya ini nanti, kenapa kok ada catatannya seperti itu? Karena takutnya mengarah kepada berbicara di luar, berbicara yang dapat membatalkan sholat. Cuma nanti kalau memang doa itu memang ada catatan. Itu nanti saya sampaikan kembali nanti kalau ada waktu di sini lagi. Saya sampaikan kembali. Cuma itu saya lupa. Catatannya seperti apa itu saya lupa. Oke, seperti itu. Kalau sampean doa ya memang boleh doa di dalam sholat. Doa boleh. Kalau memang doanya itu terucap, ya itu tadi ada catatannya. Tapi kalau doanya dalam hati ya terserah. Terserah sampean doanya mau menggunakan kata-kata saya, kabulkanlah, begitu. Kalau dalam hati ya terserah. Sembuhkan dia, sembuhkan saya. Nah, ya. Itu terserah itu. Kalau dalam hati. Karena kan tidak terucap. Kalau terucap, ini nanti kaitannya dengan sesuatu yang membatalkan sholat, itu berbicara. Nah ini nanti yang ada yang menjadi catatannya itu seperti itu. Catatannya ada lumayan, ada beberapa poin. Itu saya lupa. Jadi kalau memang insya Allah kalau ada di sini lagi saya sampaikan catatannya. Oke, seperti itu. Oke. Waktu jadi tadi sebenarnya ada singgungan dalam pembahasan tadi, itu ada singgungan tentang wajibnya qadha itu kapan. Kalau meninggalkan sholat dalam keadaan yang lalai seperti saya katakan barusan. Jadi uzur sholat kan tadi ada dua. Jadi orang itu dianggap tidak lalai, ya, tidak lalai dalam sholat itu kalau mengalami salah satu dua ini, tidur atau lupa. Tidur saja ada catatan. Tidurnya sebelum masuk waktu sholat. Lupanya timbul dari kesibukan yang tidak dilarang oleh syariat. Maka orang ini dianggap tidak lalai.
dalam meninggalkan waktu sholat. Orang yang tidak lalai dalam meninggalkan waktu sholat, maka mengkodoinya tidak ada kewajiban bersegera. Tapi kalau meninggalkan sholatnya karena kelalaian, tidak dari salah satu uzur dua ini tadi, maka orang ini harus segera melaksanakan kodok sholat, qaudh, harus segera. Jadi misalkan kodok sholat subuhnya kesiangan misalkan, karena apa? Karena tidur, dan tidurnya sebelum waktu masuk sholat, ya ini dianggap zur, dan dia tidak wajib langsung bersegera mengkodoi sholat. Mau dikodokin besok pun juga tidak masalah, karena dia tidak wajib bersegera dalam mengkodoi sholat. Sebab apa? Sebab dia tadi kesiangannya sudah tidur, dan tadi tidurnya juga sebelum waktu masuk sholat. Nah, tidurnya dari jam 12 malam, agak mati memang tidurnya. Kalau bahasanya orang anak pondokan itu tidurnya agak mati, sulit dibangunkan. Kalau sudah tidur itu ya wis hampir menelan waktu banyak. Ya ini termasuk untuk waktu sholat. Jadi dia tidak memiliki kewajiban bersegera melakukan kodok. Tapi kalau lalai, orang ini meninggalkan sholatnya karena lalai, dari semalaman bergadang, misalkan semalaman bergadang, ketika azan tidur. Nah, ini kalau sudah semalaman bergadang, kemudian sudah azan tidur, ini bisa dipastikan orang ini tidak bangun untuk sholat. Nah, maka ketika memang beneran tidur dan habis waktunya, kesiangan, maka orang ini dianggap lalai dan harus segera mengkodoin sholatnya. Ya tadi itu, dia berdosa, satu berdosa karena tidak mengerjakan sholat, yang kedua berdosa karena mengakhirkan sholatnya. Jadi dua dosanya. Dan harus bersegera melakukan kodok sholat. Kalau nggak segera, dosa lagi. Itu. Karena waktu sholat itu dianggap habis. Sebenarnya waktu sholat itu kita itu berdosa. Ketika kita menututin waktu sholat, tapi nggak sampai satu rakaat selesai, itu juga sama halnya habis waktunya sholat. Kan kita mau sholat, waktu tersisa 1 menit. 1 menit itu kira-kira nyampe nggak untuk melakukan sholat dengan selesai? Nggak nyampe kan ya? 2 menit pun juga nggak nyampe sampai waktu sholat selesai. Mengerjakan sholat sampai selesai. Itu jadi dianggap sudah berdosa. Gitu. Menyisakan waktu sholat tidak sampai kita selesai sholatnya itu sudah juga termasuk dosa. Itu dari dosanya karena mengakhirkan waktu sholat. Ya, ampun, itu saja. Oke, semoga dari kajian ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kita bisa mengamalkan apa yang kita dapat meski sedikit. Akhiran saya Ihsan Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.